mempersiapkan hati untuk menerima sabda Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pun yakin bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami, bahkan memimpin ibadah kami sebagai imam besar untuk ibadah kami dapat berkenan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami datang mempersembahkan hidup kami, mempersembahkan hati kami, mempersembahkan pikiran kami kepada-Mu Tuhan, untuk kiranya Engkau terima dan Engkau kerjakan menjadi tempat penaburan firman-Mu yang dapat tumbuh dan berbuah-buahkan buah yang semakin hari semakin banyak, menjadi satu buah yang tetap di hadapan hadirat-Mu. Kami berdoa, kami mohon, kami merindukan ini Engkau nyatakan di dalam kami Bapa, agar apapun yang terjadi di bumi ini, guncangan yang akan terjadi di bumi, bukan untuk menghancurkan atau menghempaskan kami untuk tidak bangun lagi, tetapi biarlah guncangan-guncangan yang terjadi ini membawa kami ke dalam rumah-Mu, menjadi benda-benda, menjadi barang-barang, menjadi harta yang indah di hadapan hadirat-Mu, menjadi imam-imam yang melayani persembahan rohani yang oleh karena rahmat dan kemurahan-Mu berkenan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih buat segala kebaikan-Mu di dalam kami semua. Saat kami akan duduk di bawah kaki Dikau, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajarkan kami kehendak-Mu. Biarlah Roh-Mu yang suci mengurapi kami, memberikan kami pengertian, menanamkan iman di dalam hati kami untuk berbuah. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa kegelapan yang bisa mengganggu, bisa menggoda kami saat pemberitaan firman Allah ini, oh Tuhan, kami bersatu hati panggil nama Engkau buat usirkan dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala roh jahat, segala setan, kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Segala puji hormat dipersembahkan bagi Dikau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan salam sejahtera dan selamat berbahagia dalam menerima sabda Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rekan-rekan hamba Tuhan yang pada hari ini ada bersama-sama dengan kami sekalian sidang jemaat di Lemah Putro dan di Johor ini, kami menyampaikan selamat datang, selamat bersama-sama dalam memuji Tuhan, bersama-sama pula dalam mendengarkan firman Allah, dan bersama-sama pula dalam melayani Tuhan. Inilah kerinduan kami, agar fellowship kita di hari-hari yang akan mendatang semakin kuat oleh pekerjaan firman-Nya dan dilengkapi oleh Tuhan dengan karunia-karunia Roh yang suci. Biarlah kita semua berada dalam kegiatan ladang Allah, berada di dalam ladang Allah. Bagi saudara-saudara yang tadi malam menerima penumpangan tangan untuk menjadi imam-imam, saya menyampaikan selamat datang dalam ladang Allah. Atas nama sidang jemaat seluruhnya, selamat datang dalam ladang Allah dan langsung dalam persiapkan diri untuk melayani Tuhan pada setiap bidang yang saudara sudah pilih. Dan dalam pelayanan ini biarlah Tuhan mengaturkan segala sesuatu semakin tepat, baik tempat pelayanan kita, keadaan di mana kita melayani, dalam bidang apa semakin tepat untuk pada saatnya kita benar-benar berada dalam anggota tubuh yang melayani Tuhan dengan tanda kehidupan yang kekal, kekuatan dan kuasa dari Allah. Bagi saudara-saudara saya menyampaikan nasihat untuk segera membawa surat pengantar yang saudara sudah terima tadi malam kepada pimpinan-pimpinan bidang di mana saudara melayani. Yang sangkor, serahkan kepada pimpinan sangkor, musik dan sebagainya, supaya semua sudah bisa diatur dan saudara bisa segera berfungsi dalam pelayanan ini.
sebab kita menantikan kedatangan Tuhan. Kita sekarang ini berada dalam penantian ini. Tuhan ada di surga, duduk di sebelah kanan Allah sebagai Tuhan. Dan saatnya Dia dalam keadaan sebagai Tuhan akan datang. Dan dikatakan Tuhan kita telah menjadi Raja. Kita di bumi ini, masih di bumi, kita belum ada sesuatu hal yang lain kecuali untuk melayani Tuhan. Kita telah ditaburi taburan benih firman yang tumbuh berbuah-buahkan buah untuk menjadi imam-imam yang melayani Tuhan. Di bumi ini kita melayani Tuhan sebagai imam-imam, sebagai hamba-hamba yang setia sampai Tuhan datang. Saudara-saudaraku, kita pun nanti akan bertemu dengan Dia di awan yang permai saat kedatangannya. Yang mati dalam Tuhan, dalam pelayanan akan dibangkitkan lebih dahulu. Kemudian kita yang masih hidup, yang tetap setia melayani sampai Tuhan datang akan diobakan dalam sekejap mata. Kita akan diangkat bersama-sama bertemu dengan Tuhan di awan yang permai. 1 Tesalonika pasal 4 mulai ayat 13, catat aja, baca di rumah. Jadi di sana pertemuan, disitulah kita mendapat kedudukan sebagai raja, sebagai raja-raja. Kita dibuat oleh Tuhan menjadi imam-imam, menjadi raja-raja. Sementara Yesus, Dia adalah imam besar, Dia adalah raja di atas segala raja. Dia mempelai laki-laki dari surga. Kita adalah tubuhnya, mempelai wanita, gereja Tuhan yang sempat melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya. Layanilah Tuhan semakin indah, semakin kuat. Apapun keadaan yang terjadi di bumi ini, tidak untuk menghempaskan kita untuk hancur binasa bergelimpangan di bumi ini tanpa harga, tapi bagaikan buah penaburan kita akan dituai dan dibawa ke lumbung Allah. Inilah yang sedang kita periksa dalam Wahyu pasal 14 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Penuaian pertama, gandum dituai. Kehidupan dari pelayan-pelayan Tuhan. Dalam Yohanes pasal 12, ini adalah pelayan-pelayan Tuhan. Yohanes pasal 12, saudara-saudaraku, waktu bangsa kafir mencari Tuhan, dan inilah saat yang sangat dinantikan oleh Tuhan. Saat kembalinya, saat datangnya bangsa kafir. Dan itu sudah berlaku sampai saat ini. Kurang lebih 2000 tahun. Sejak dari Yesus di atas kayu salib memulaikan zaman atau masa kemurahan Allah. Saudara-saudaraku, kita telah ditaburi dan kita sudah melayani Tuhan menjadi imam-imam. Sekarang saat penuaian. Imam-imam dituai. Satu kehidupan yang sudah mengalami proses mati dan bangkit. Sekarang dalam penyucian yang terakhir, kita mau dibawa oleh Tuhan ke lumbung Allah. Imam-imam dituai. Kehidupan dari bangsa kafir yang menerima proses pertumbuhan gandum untuk menjadi, saudara-saudaraku, bukan hanya gandum yang berisi, tetapi juga dari gandum yang berisi ini diproses untuk melayani Tuhan, menjadi roti yang bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Ini menyangkut tabisan. Keluaran pasal 29. Pada waktu-waktu yang lalu saya sudah bicarakan banyak tentang ini. Jadi kita diproses seperti Keluaran pasal 29 untuk menjadi imam-imam. Tapi dalam Imamat 24, saudara-saudaraku, dari proses imam-imam ini, pelayanan kita dilanjutkan lagi. Tidak hanya menjadi imam-imam, bukan hanya menjadi pelayan-pelayan Tuhan, tapi pelayan-pelayan yang terpilih. Di mana aku berada, di situ juga pelayanku akan berada. Ini Imamat pasal yang ke-24. Imamat pasal yang ke-24 ini roti yang ditaruh di atas meja roti sajian. Ini bicara tentang mempelai wanita.
Jadi proses ini, saudaraku, proses yang benar-benar berakar. Sebab memang mulai dari akar. Sehingga kalau kita nanti akan menjadi mempelai wanita, ini adalah pribadi-pribadi yang benar-benar berakar di dalam kasih. Ini mempelai wanita yang di dalam Injil Yohanes pasal 12 Tuhan katakan, aku atau Bapa di surga, siapa yang melayani aku, ia akan dihormati oleh Bapakku, dia akan dimuliakan oleh Bapakku yang di surga. Sebab itu marilah kita menghargai kesempatan melayani Tuhan. Waktu sudah sangat dekat, tidak lama lagi. Waktu yang sisa ini, sebagaimana saya sudah beritakan, tidak seluruhnya untuk bangsa kafir. Seandainya, ini seandainya, masih ada 5 tahun Tuhan berikan kepada kita. Ini seandainya, bukan saya katakan lagi 5 tahun waktu ini, tapi seandainya waktu 5 tahun, mungkin lebih, mungkin kurang. Kalau kita lihat situasi keadaan ini, kerinduan dari umat manusia rasanya kurang dari 5 tahun. 5 tahun itu, saudara-saudaraku, 5 tahun itu tidak untuk bangsa kafir seluruhnya. Hanya separuh, mungkin kurang dari 50%. Rasanya paling banyak 50%. Sebab waktu itu akan diberikan kepada bangsa Israel untuk kembali ditancapkan, ditempelkan pada pokok zaitun sejati. Mereka carang yang sudah dipotong, yang sudah dipangkas, sudah dibuang dari carang yang benar, dari pohon yang benar, mereka akan dikembalikan. Nah, waktu-waktu pengembalian ini, waktu-waktu yang terakhir ini rasanya diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Waktu kita bangsa kafir sudah sangat sempit sekali. Itu akan merupakan satu kegerakan besar. Kegerakan yang di dalam gereja Tuhan, terutama dalam kalangan gereja Pantekosta disebutkan kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Itu adalah kesempatan untuk Israel menjadi beriman, menjadi percaya kepada Tuhan. Itu kesempatan Israel. Sementara bangsa kafir, kegerakan Roh Kudus sudah merupakan akhir. Sudah akhirnya dari kesempatan. Sesudah itu enggak ada lagi kesempatan. Diakhiri dengan kegerakan. Sehingga yang masuk dalam kegerakan ini adalah bangsa kafir yang sudah matang dituai. Bangsa kafir yang sudah matang. Saudara-saudaraku, jadi gunakan kesempatan ini untuk mematangkan ibadah kita, mematangkan pelayanan kita. Dalam setia melayani Tuhan, kita menjadi tahu nanti di mana tempat kita di dalam tubuh Kristus. Dan berbahagialah kalau kita sempat mengetahui di mana tempat kita dalam tubuh Kristus, untuk bisa hidup dan berfungsi dengan sebaik-baiknya. Malam ini kita akan membaca penuaian yang kedua. Penuaian yang kedua. Ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20 dari Wahyu 14. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di surga, juga padanya ada 11 sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari mezbah. Ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Ya, buah itu sudah masak. Terus, lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah, tingginya sampai ke kekang kuda dan jauhnya 200 mil. Ya,
Jadi ini suatu penumpahan darah secara besar-besaran. Kita menghadapi milenium yang akan datang ini. Bagi dunia merupakan milenium ke-20 ke berapa itu? Yang akan datang ini. Jadi banyak sekali. 21? Ya. 1000 tahun yang akan datang, saudaraku, secara manusia akan dimulai tahun 2001 secara hitungan manusia. Tapi kita tidak dikuasai oleh pengaruh hitungan manusia. Tuhan mempunyai hitungan sendiri. Tetapi dari tanda-tanda kita melihat bahwa zaman kerajaan Allah di bumi, zaman 1000 tahun, saudara-saudaraku, dimulai dengan suatu pembaharuan, suatu perubahan, suatu pembaharuan. Di bumi kita, Indonesia ini, kita mendengar suara manusia rindukan pembaharuan, reformasi. Saya tidak bicara soal politik sebab memang bukan di sini tempatnya, tetapi suara itu bisa kita dengar. Suara dari manusia yang berseru tentang ingin mengalami suatu kehidupan baru. Ingin mengalami suatu kehidupan baru. Jadi dari dalam hati manusia ini ada satu gejolak. Suatu gejolak ingin mengalami dunia baru ini. Mengalami hidup dalam dunia baru. Kalau kita baca dan melihat, mendengar teriakan-teriakan itu, suatu masyarakat tanpa noda, tanpa dosa. Suatu masyarakat tanpa noda, tanpa dosa. Sementara gereja Tuhan rasanya seperti diam-diam aja, adem ayem. Ibadahnya kayak gitu-gitu aja, pelayanannya kayak gitu-gitu aja. Tapi kalau kita di jemaat ini merasakan suatu gerakan, manfaatkan itu. Manfaatkan itu. Sebab kita mau dikerjakan oleh Tuhan. Tuhan ingin membaharui kehidupan kita. Membaharui ibadah kita. Membaharui pelayanan kita. Menjadi lebih sungguh-sungguh. Puji Tuhan. Jadi penuaian ini berjalan terus. Penuaian berjalan terus. Gandum dituai lebih dahulu. Kemudian anggur akan juga dituai. Tapi penuaian anggur sudah merupakan sesuatu, ada tanda-tanda penghakiman. Tuhan menuntut sesuatu pada anggur ini. Kalau kita, saudara-saudaraku, gandum ini dari bangsa kafir gereja Tuhan yang datang, dan kemudian Tuhan bicara tentang gandum. Waktu Tuhan menerima kunjungan orang kafir, Tuhan bicara tentang proses gandum tumbuh. Dilanjutkan dengan melayani, dilanjutkan dengan pekerjaan, dimuliakan Allah. Yohanes pasal 12. Saya mau tunjukkan tentang kedua ladang ini. Ladang anggur, ladang gandum. Saya tunjukkan ini, saya sudah ajarkan atau sampaikan pada kesempatan lalu. Yohanes 12. Yohanes 12. Saat datangnya bangsa kafir. Ayat 20 dan 21. Ayat 20 dan 21. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Ini orang Yunani, ini bangsa kafir. Terdapat orang Yunani, bangsa kafir, ikut beribadah. Sebetulnya di dalam masyarakat kafir tidak ada istilah beribadah ini. Apalagi tentang hari raya. Saudara-saudaraku, tidak ada istilah ini untuk kita bangsa kafir.
Tapi ini nyatanya bahwa bangsa kafir sudah menerima kebenaran dari firman Allah. Kebenaran firman Allah, saudaraku, memuat tentang hari raya, tentang kesukaan. Bangsa kafir sempat menikmati kesukaan di dalam ibadah. Saudara-saudaraku, mereka datang beribadah. Ayat 21. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, Ya. Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Ini kerinduan yang sudah merajalela di antara bangsa kafir. Rindu bertemu Tuhan. Kami rindu, kami ingin bertemu dengan Tuhan. 22. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Ya, ayat 23. Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Ya, jadi saat bangsa kafir ini bisa datang kepada Tuhan, kemuliaan Tuhan, saudaraku, saatnya tiba. 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ya, 25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ya, ini yang kita sudah ikut penjelasannya, suatu proses dari jatuhnya sebiji gandum, ya, jatuhnya sebiji gandum ke dalam tanah, mati, dia tumbuh, dia berbuah banyak, kemudian sampai ayat yang ke-26 dikatakan menjadi pelayan-pelayan Tuhan, menjadi imam-imam, dan kemudian dikatakan bukan hanya pelayan, tapi ini pelayan yang menjadi pilihan Tuhan untuk melayani Tuhan. Di mana aku berada, di situ pelayanku berada, dan juga akan dimuliakan oleh Bapa di surga. Ini bicara tentang proses tumbuh menjadi mempelai. Tapi sekarang ladang yang lain, ladang anggur. Kita baca dalam Alkitab, ladang anggur ini bicara tentang bangsa Israel. Kitab Nabi Yesaya, ladang anggur ini adalah bicara tentang bangsa Israel. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 ini ladang anggur. Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Ini ladang anggur yang juga akan dituai. Pada musim penuaian akan dituai, tetapi suasananya sangat berbeda dengan penuaian di dalam ladang gandum. Saudara-saudara, mari kita membaca mulai ayat pertama. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Ya, tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ya, kebun anggur di lereng bukit yang subur. Jadi Tuhan memang menempatkan tempat yang paling tepat, yaitu di lereng gunung yang subur. Terus ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ya. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Iya,
Dalam Injil Matius, saudara-saudaraku, pasal yang ke-22 tentang perumpamaan seorang yang membuat ladang anggur, ya. Sebuah ladang itu persis di sini kita lihat ini. Keadaannya itu sama, ya. Dalam Injil Matius, saudara tidak usah cari, saudara catat saja. Injil Matius, maafkan, pasal yang ke-21, bukan 22 tapi 21. Injil Matius pasal yang ke-21 mulai ayat 33 sampai 46 ini tentang kebun anggur, seorang tuan yang mempunyai kebun anggur. Keadaannya sama. Jadi ladang ini memang kondisinya bagus, subur. Kemudian ada menara jaga, terjaga jangan sampai diganggu. Kemudian ada tempat memeras anggur. Ulangi ayat itu, ayat 2. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya, ya, dan menggali lubang tempat memeras anggur. ya. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Ya, buah anggur yang asam dalam pengertian yang lebih dalam, bukan hanya asam tetapi busuk. Asam karena busuk. Jadi memang tidak bisa dimakan. Kalau hanya asam, memang ada yang asam tetapi itu semacam vitamin C kalau tidak salah dalam ilmu kesehatan, asam-asam itu. Tapi di sini bukan hanya sampai pada asam tetapi busuk. Itu artinya tidak bisa dimakan. Ini buah anggur yang busuk. Jadi bukan hanya sekedar asam. Perkataan asam di sini, asam karena busuk, itu pengertiannya. Asam karena terjadi pembusukan. Sehingga buah ini jelas tidak bisa dimakan. Kalau hanya asam masih bisa dikonsumsi. Kalau hanya asam tidak busuk masih bisa dikonsumsi. Entah dijadikan apa, masih bisa. Tapi di sini asam ini, buah ini busuk. Kita baca terus. Ayat 3. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang busuk? Ya. Yang busuk. Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Ya, supaya jangan diturunkan hujan ke atasnya. Itulah suasana ladang ini. Tanpa hujan, tanpa pagar, tanpa kebersihan. Benar-benar tanpa pengharapan. Ayat yang ke-7. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Iya, terima kasih. Jadi inilah keadaan dan keadaan dari ladang anggur ini, masa musim penuaian. Jelas di sini yang dimaksud dengan ladang anggur itu, ini bicara tentang bangsa Israel dan orang Yehuda. Bangsa Israel dan orang Yehuda. Orang Yahudi.
Tapi juga saudara-saudaraku, bicara tentang orang Kristen yang tidak tumbuh dalam kehidupan rohaninya sampai bisa mempersembahkan persembahan rohani yang oleh kemurahan Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Tidak full dalam penyembahan. Puncak dari pelayanan kita adalah penyembahan. Jadi kita bangsa kafir ini, saudara-saudara, kita bangsa kafir yang dilahirkan baru. Saudara-saudara harus sudah tahu apa yang kita lakukan. Sebab kalau tidak, nanti nasibnya akan sama dengan bangsa Yehuda, bangsa Israel yang akan dipijak-pijak. Gereja Tuhan pun akan mengalami keadaan semacam ini. Apapun alasannya, dia tidak mau tumbuh. Bagi Tuhan tidak ada alasan untuk kita tidak berbuah baik. Sebab pertama, coba kita perhatikan dalam ayat pertama. Pertama, kita ditempatkan di kebun yang subur. Ya, ayat pertama. Di kebun yang subur. Jadi tidak ada alasan untuk tidak tumbuh. Tidak ada alasan. Jadi kita bukan di pinggir jalan. Tuhan membuat ladang gandum seperti juga ladang anggur ini. Tuhan sempat memilih hati yang baik, hati yang subur untuk bisa tumbuh dan berbuah. Saudara-saudara, untuk tumbuh dan berbuah. 3 macam buah, 3 kesempatan berbuah. Pertama kesempatan pertama berbuah 30%. 30 kali lipat. 30%. Di sekolah Alkitab saya ajarkan buah 30%. Buah yang menyangkut percaya, kebenaran. Hidup dalam kebenaran, percaya untuk dibenarkan. Jadi menjadi orang Kristen yang dibenarkan. Tetapi itu belum merupakan buah yang full. Sebab kalau hidup kita hanya dibenarkan, hidup kita hanya percaya untuk dibenarkan, kesempatan untuk jatuh masih banyak sekali. Kesempatan itu 70%. Kesempatan untuk jatuh masih 70%. Jadi kalau kita hanya menjadi Kristen umum, orang yang percaya, orang yang dibenarkan, banyak kali dalam kebenaran pun kita jatuh. Sebab kita merasa kita benar sendiri. Kesempatan untuk jatuh masih besar sekali, masih 70%. Kemudian ditingkatkan, ada yang 60 kali ganda. 60 kali ganda. Hidup dalam kesucian, penuh pengharapan, ya. Hidup yang disucikan, hidup yang bisa diharap, yang mempunyai pengharapan. Itu pun sudah sebelum full. Itu sudah disebutkan buah yang banyak, ya. Dalam Injil Yohanes pasal 15 itu buah yang banyak. Doa didengar oleh Tuhan. Kita semakin disucikan, semakin berbuah, semakin disucikan untuk berbuah banyak. Tuhan berikan kita kesempatan untuk doa kita didengar oleh Tuhan. Namun kesempatan untuk jatuh masih ada. Kalau 60% berarti kesempatan untuk jatuh masih 40%. Masih orang-orang suci ini bisa jatuh, diseret, terutama diseret oleh ekor ular naga. Pada hari menjelang kedatangan Tuhan, ekor ular naga ini masih menyeret sepertiga bintang-bintang dan jatuh dicampakkan ke bumi. Ekor ular naga ini, saudaraku, yang menjatuhkan orang-orang percaya di hari-hari ini, orang-orang suci di hari-hari ini. Itulah pengajaran-pengajaran sesat
pengajaran sesat. Orang-orang suci nanti sulit bagi setan untuk menjatuhkan dengan dosa. Sebab mereka tahu tentang zina, mereka tahu tentang mencuri, mereka tahu tentang segala dosa itu mereka tahu, dan mereka tidak akan lakukan, orang-orang suci ini. Tapi satu yang orang suci tidak bisa lihat nanti kalau tidak sungguh-sungguh memandang itu, tidak waspada, yaitu datangnya nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, dan setan yang menjelma sebagai malaikat terang. Saudara-saudaraku, terjadilah nanti ibadah buatan sendiri. Dalam Kolose pasal 2 disebut ibadah buatan sendiri, tidak berpegang pada Kristus sebagai kepala. Itu jelas dikatakan tidak berpegang. Sementara gereja Tuhan saat itu sudah merupakan mempelai, merupakan gadis atau perawan yang suci, dipertunangkan untuk dihadapkan kepada seorang pria, itulah Kristus Yesus. Saat itu dalam langkah terakhir, hanya tinggal langkah kepada perjamuan malam pesta kawin anak domba. Di situ terjadi keguguran, terjadi kejatuhan. Sebab apa? Sebab kamu terima saja kalau ada orang mengabarkan Yesus yang lain. Kamu terima saja kalau ada orang mengabarkan roh yang lain, yang lain daripada roh yang sudah kamu terima, mengajarkan Injil yang lain. Itu dalam 2 Korintus 11 ayat 2 sampai dengan 4. Jadi saudara-saudaraku, ujian kesetiaan itu langkah terakhir. Ujian kesetiaan itu ujian gereja Tuhan terakhir ini. Ujian kesetiaan kita kepada yang benar. Jadi tampilnya antikris, nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu, tampilnya setan yang menjelma bagaikan malaikat terang. Anak-anak Tuhan jatuh. Masih 40% kesempatan bisa jatuh. Masih 40%. Jadi kita tidak berhenti di situ. Tuhan katakan jangan hanya berhenti pada buah yang banyak, tetapi biar kita mempunyai hati yang damai. Ya. Kita mempunyai hati yang damai untuk diutus oleh Tuhan. Pergi dan mengeluarkan buah. Kali ini dalam Injil Yohanes pasal 15 itu dikatakan buah yang tetap. Supaya buahmu itu tetap. Tetap artinya tidak ada kesempatan untuk gugur lagi. 100% buah yang tetap. Jadi saudaraku, bagi bangsa Israel memang Tuhan janjikan ini. Ini yang Tuhan harapkan bagi bangsa Israel. Supaya memiliki buah ini. Tuhan tampil bagaikan pokok anggur yang benar. Dan kamulah carang-carangnya. Ini kesempatan bagi Israel. Israel tidak menggunakan kesempatan ini. Dalam Yesaya pasal 5 ini, orang Israel malah mengeluarkan buah anggur yang busuk. Buah anggur yang busuk. Artinya Yesus sudah datang tapi Israel menolak. Ini busuknya bangsa Israel. Menolak dia. Dalam Injil Yohanes pasal 1 mereka menolak. Mari kita baca itu supaya menjadi terang. Ini busuknya bangsa Israel. Menolak Yesus. Waktu Yesus dilahirkan, mereka menolak. Injil Yohanes pasal yang pertama. Injil Yohanes pasal yang pertama. Saya mau berbicara ini sambil berdoa, saudara-saudaraku, mohon supaya Tuhan memberikan perkataan-perkataan yang bisa masuk dalam hati saudara, menjadi pengertian dalam pikiran dan menjadi iman dalam hati. Sebab apa yang akan saya ucapkan ini rasanya dalam bahasa manusia tidak ada istilah yang tepat. Tetapi kalau roh berbicara dalam hati saudara,
Sekalipun saya ucapkan dalam bahasa Indonesia, Tuhan akan memberikan pengertian yang sangat dalam. Jadi ini yang pertama, saudaraku. Yesus datang bagikan firman. Perkataan firman di sini menggunakan istilah logos. Bukan sekedar Injil, tapi logos. Itu bicara tentang pengajaran firman. Baca ayat 1. Kita baca mulai ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, firman itu adalah Allah. Baca terus. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu percaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi ini kondisi dari buah yang diberikan oleh Tuhan. Firman yang dalam ayat 14 disebutkan nanti menjadi manusia. Ini buah yang diharapkan oleh Tuhan, yang bisa dituai dari bangsa Israel. Ayat 5, ayat 6. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Yohanes ini Yohanes Pembaptis. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu. Ia di sini adalah Yohanes. Yohanes itu bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Ya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Iya, terus ayat 10. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Jadi secara umum memang dunia tidak mengenalnya. Ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Iya, ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Iya, terima kasih. Ini saudara-saudaraku kebusukan dari bangsa Israel. Yang pertama, bangsa Israel tidak menerima Yesus yang adalah firman menjadi manusia, lahir di antara manusia. Ini kebusukan pertama dari orang Israel. Mereka tidak mau menerima firman menjadi manusia, lahir di tengah-tengah manusia. Ayat 14. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Ya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, ini yang sesungguhnya Tuhan merindukan menjadi buah yang keluar dari bangsa Israel ini. Ayat yang ke-15. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Iya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Iya, terima kasih. Jadi ini yang diharapkan oleh Tuhan dari bangsa Israel, merupakan tanah pilihan, tanah yang diberkati oleh Tuhan. Ini kerinduan Tuhan, di mana Tuhan telah memilih sebidang tanah, yaitu bangsa Israel akan menjadi ladang di mana Tuhan akan menanam anggur yang nanti akan berbuahkan buah yang baik. Tuhan mengharapkan buah yang baik.
Jadi anggur itu atau tanah itu memang dipilih oleh Tuhan. Tanah yang baik. Tuhan ingin bangsa Israel menerima Kristus Allah menjadi manusia lewat proses kelahiran. Jadi cara Tuhan begitu jelas mulai dari Tuhan menyatakan kepada nabi-nabi dulu dalam bentuk nubuat sampai pada kenyataannya, sampai pada pemberitaan rasul-rasul. Dalam Yesaya pasal 9 ini dalam bentuk nubuat Tuhan bicara. Yesaya pasal yang ke-9. Yesaya pasal yang ke-9. Jadi Tuhan berbicara ini, saudaraku, supaya dari bangsa Israel ini akan menerima waktu Yesus lahir, bahwa dia adalah firman yang menjadi manusia lewat proses kelahiran. Dalam ayat yang kelima, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Ya, seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Ya, terus. Lambang pemerintahan ada di atas baunya. Ya. Dan namanya disebut orang penasihat. Penasihat, satu. Ajaib, dua. Allah yang perkasa. Iya. Bapa yang kekal. Iya. Raja damai. Raja damai. Ini nama-nama dari. Jadi disebutkan jelas dia akan lahir dari firman. Ayat 6. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengkokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Iya, akan melakukan hal. Jadi Tuhan merindukan supaya bangsa Israel ini percaya. Tanah itu dicangkul dengan firman nubuat mulai dari zaman Israel untuk mengeluarkan batu-batu supaya tanah itu benar-benar tidak terkendala dalam hal pertumbuhan pokok anggur ini. Firman yang menjadi manusia yang tinggal di tengah-tengah manusia dalam kemuliaannya. Jadi sejak dari zaman dahulu di dalam bentuk kesaksian, tapi orang Israel tetap tidak percaya. Ini buah yang busuk, sehingga kehidupan ini benar-benar tidak dapat dimanfaatkan. Jadi bukan asam, tapi buah yang busuk, yang memang tidak bisa dimanfaatkan, dikonsumsi, hanya akan dibuang di kehidupan yang tidak percaya kepada Tuhan. Waktu kelahirannya, Injil Lukas pasal yang pertama. Injil Lukas pasal yang pertama, atau Injil Lukas pasal yang kedua. Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-6. Injil Lukas 2 ayat yang ke-6. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ya, tidak ada tempat. Ini berarti penolakan. Garis bawahi itu perkataan tidak ada tempat. Jadi nubuat sudah disampaikan supaya bangsa Israel ini mengerti. Tetapi di sini dalam ayat yang ke-6, ayat yang ke-7 dikatakan, waktu ia sudah lahir, bangsa Israel tidak menyediakan tempat bagi dia. Tidak ada tempat, menolak. Jadi bukan cuma tidak percaya, tetapi di sini menolak Yesus. Inilah keadaan dari Israel. Mereka menolak Yesus, tidak memberikan tempat
bagi dia. Jadi dalam Injil Lukas pasal yang kedua ini, bangsa Israel menolak dia. Ini buah yang dikeluarkan oleh Israel. Tidak menerima dia, menolak dia. Waktu kematiannya, Injil Yohanes. Dalam 4 Injil semua ada, tapi kita baca dalam salah satu Injil. Saya akan ambil dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-18. Injil Yohanes pasal yang ke-18. Ya. Injil Yohanes pasal yang ke-18. Bangsa Israel tetap menolak dia. Ya. Injil Yohanes pasal yang ke-18, mulai dari Yesus ditangkap sampai dengan pasal 19, Yesus dihukum mati. Jadi 2 pasal ini bicara tentang penolakan Israel waktu ia mau mati, mengakhiri pekerjaannya di bumi ini. Jadi lahir dia, besar dia melayani sampai pelayanan terakhir. Sampai pelayanan terakhir, bangsa Israel tetap menolak Tuhan. Bahkan murid-murid sempat meninggalkan dia. Murid yang terpilih adalah Petrus juga sempat menyangkal Tuhan. Murid yang terpilih pun sempat menyangkal Tuhan. Jadi inilah buah yang dikeluarkan oleh bangsa Israel. Harusnya bangsa Israel ini menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam pasal yang ke-18 berulang kali Tuhan katakan, akulah dia, akulah dia. Untuk meneguhkan, coba kita baca ayat 18 ini, pasal 18. Pasal 18 ayat 4. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Ya, ini bangsa Israel. Saudara-saudaraku, Tuhan tanya siapa kamu cari? Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12 tadi kita baca, bangsa kafir datang mencari Yesus. Di sini bangsa Israel juga mencari Yesus, tetapi setelah menemukan, mereka tidak menerima dia. Mereka menolak dia. Siapa yang kamu cari? Terus jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Akulah dia. Perkataan akulah dia untuk menyungguhkan bahwa dialah Allah Israel. Perkataan akulah dia. Aku ada yang aku ada. Aku adalah aku. Ini perkataan akulah dia. Ini nama Tuhan yang diberitahukan oleh Tuhan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Musa dia mohon kepada Tuhan. Tuhan, kalau mereka bertanya, kalau mereka katakan, wah kamu tidak ketemu Tuhan, siapa nama Tuhan itu? Apa yang harus aku katakan? Dalam Keluaran pasal 3, Tuhan katakan kepada Musa, aku adalah aku. Akulah dia. Sekarang perkataan itu disampaikan lagi kepada bangsa Israel. Siapa kamu cari? Yesus orang Nazaret. Tuhan tunjukkan namanya itu. Akulah dia. Akulah dia. Aku adalah aku. Akulah dia. Itu namanya. Yang pernah disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel. Supaya bangsa Israel dikeluarkan dari negeri Mesir. Akulah dia. Baca terus. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka.
Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," Ya. mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Jadi kita lihat di sini kuasa hadirat Tuhan dengan membuktikan namanya. Nama ini dengan membuktikan bahwa akulah dia. Ada kuasa hadirat Tuhan sehingga manusia tidak bisa bertahan. Akulah dia. Orang-orang ini mundur dan jatuh ke tanah. 7. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Siapa yang kamu cari? Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Ya. Jadi Tuhan benar-benar merindukan untuk menemukan buah yang baik dari bangsa Israel. Waktu lahir dia ditolak. Sekarang dia melayani Tuhan sampai pada matinya. Di Taman Getsemani, di sana dia ditangkap. Bangsa Israel masih tetap menolak. Sementara Tuhan sudah menunjukkan identitasnya. Akulah dia, Firman yang menjadi manusia. Firman yang telah lahir menjadi manusia. Akulah dia. Tapi bangsa Israel tetap menolak. Dalam Fatsal yang lain, saudaraku, Fatsal 19. Fatsal yang ke-19, mereka tetap menolak Yesus. Bahkan saudara-saudaraku, mereka memilih supaya Yesus ini disalibkan, mati. Inilah buah yang ditunjukkan oleh bangsa Israel. Nah, sesudah dia mati, Injil tetap jalan. Injil ini diberitakan oleh murid-murid sampai kepada bangsa kafir. Sementara kepada bangsa Israel ini, Tuhan masih menunjukkan rahmat dan kemurahannya untuk tetap memperkenalkan dirinya bahwa akulah dia yang pernah mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Akulah dia itu yang nanti akan mengeluarkan umat manusia ini dari beban hidup yang ada di dunia ini, termasuk bangsa Israel. Tapi bangsa Israel tetap menolak. Mari kita membaca di dalam surat Timotius, 2 Timotius pasal yang kedua. 2 Timotius pasal yang kedua. Kita lihat 2 Timotius pasal yang kedua. 2 Timotius pasal yang kedua. Timotius pasal yang kedua ini berita untuk juga disampaikan kepada bangsa Israel. Namun berita ini tetap ditolak. Pasal yang kedua mulai ayat yang ke-8. 2 Timotius pasal 2 mulai ayat yang ke-8. Ingatlah ini. Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Ya, dilahirkan dari keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Ya, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Jadi memberitakan Yesus ini, saudara-saudaraku, yang ditanam dalam ladang anggur supaya bangsa Israel ini percaya. Tapi bangsa Israel masih tetap tidak percaya. Ayat 9. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah. Ya, menanggung bagi orang-orang pilihan Allah. Ini orang Israel. Orang pilihan Allah ini sesungguhnya ini orang Israel. Ini orang pilihan Allah. Dari sekian bangsa, aku menanggung bagi orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan. Supaya mereka juga dapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Ya, perhatikan. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Iya. Jika kita menyangkal Dia,
Dia pun akan menyangkal kita jika kita tidak setia. Dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ya, jadi ini Tuhan tunjukkan pribadinya kepada Israel ini, supaya Israel percaya, supaya bangsa Israel ini percaya kepada dia. Tapi bangsa Israel tetap tidak percaya. Jadi dulu zaman rasul-rasul, maafkan zaman nabi-nabi, Israel sudah menerima berita itu dari para nabi, untuk bicara, untuk menunjuk kepada Yesus ini pokok anggur yang benar, tidak seperti yang lain. Dia pokok anggur yang benar, di mana bangsa Israel harus melekat dan bisa berbuah, buah yang bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Di Israel menolak pokok ini, mereka tumbuh tanpa Kristus, saudara-saudaraku, dan itulah yang membuahkan buah yang busuk. Sini waktu kelahirannya Israel masih menolak, sampai matinya Israel masih menolak, saudara-saudaraku. Bahkan sesudah mati Injil masih terus diwartakan untuk supaya bangsa Israel juga diselamatkan. Ini buah yang dirindukan oleh Tuhan dari ladang anggur ini. Tapi bangsa Israel tetap menolak. Jadi saudara-saudaraku, biar kita mengerti sekarang kehendak Tuhan bagi kita. Dalam surat Roma, ini lebih jelas dalam surat Roma ini kepada orang-orang, saudara-saudaraku, orang-orang yang orang Yahudi yang sempat percaya. Kita membaca Roma pasal 1. Roma pasal 1. Surat Roma pasal 1. Mulai ayat pertama. Dari untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaran nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Itulah yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi sudah diberitakan lewat nabi-nabi. Terus tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Iya. Dan menurut roh kekudusannya dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saudaraku, begitu Tuhan memperhatikan Israel, mencari buah, apakah buah itu ada, bangsa Israel tetap menolak, tidak menerimanya. Jadi dalam surat Roma pasal 1 ini Rasul Paulus ingatkan kembali urut-urutan kejadian, bagaimana sejak zaman nabi-nabi Tuhan sudah menyampaikan tentang anaknya yang akan datang ke dalam dunia ini menjadi pokok anggur yang baik, di mana kita harus melekat di situ. Bangsa Israel tetap tidak mau. Dalam Roma pasal 11. Roma pasal 11. Roma pasal 11. Ini usaha yang terakhir. Ini usaha yang terakhir. Usaha yang terakhir dari Tuhan. Saudaraku, usaha terakhir dari Tuhan. Roma pasal 11. Surat Roma pasal yang ke-11. Surat Roma pasal yang ke-11. Ayat yang ke di rumah saudara baca mulai ayat 11. Tapi kita membaca di sini ayat 11 sampai ayat yang ke-24 baca di rumah. Yang kita baca sekarang ayat yang ke-18. Kita baca mulai ayat yang ke-18. Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu,
melainkan akar itu yang menopang kamu. Ya, baca terus ayat 19. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan. Ada cabang yang dipatahkan, itulah orang Israel yang tidak percaya ini. Ada cabang yang dipatahkan, supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. ya, dicangkokkan kalau dalam istilah pertanian mungkin ini tidak tepat. Tetapi maksud dicangkokkan ini, saudaraku, maksudnya kita ditempelkan pada pokok itu. Ini perkataan dicangkokkan. Terus, baiklah. Mereka dipatahkan karena ketidakkepercayaan mereka. Ya, mereka dipatahkan karena tidak percaya. Dan kamu tegak tercaca Ya, karena iman. Karena iman kita tetap di dalamnya. Janganlah kamu sombong, Iya. tetapi takutlah. 21. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Ya, terus yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. kekerasan Allah terhadap orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Iya, jadi bangsa Israel ini, bangsa kafir ini masih ada kesempatan untuk jatuh. Kalau buah kita ini hanya baru buah 30%, kesempatan dipotong lagi, kesempatan akan jatuh itu masih 70%. Kalau buah kita ini baru 60 kali lipat, kesempatan untuk dipotong masih 40%. Tetapi kalau kita sudah sampai pada berbuat tetap dalam kemurahan Allah, tetap mengerti kemurahan Allah, tetap mengerti kemurahan, ini zaman terakhir, tetap mengerti kemurahan. Kalau kamu tidak mengerti, kamu pun akan dipotong juga. Ayat 23. Nah, saat pemotongan, saat bangsa kafir yang tidak percaya ini nanti dipotong, ayat 23. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali. Iya, ini bangsa Israel yang sempat terpotong, ini masih mendapat ini kesempatan terakhir yang tadi saya katakan, waktu yang tersisa ini tidak semuanya untuk kita, sebahagian untuk bangsa Israel. Bangsa Israel yang sekarang tidak percaya, yang waktu diberitakan oleh nabi-nabi tidak percaya Yesus, waktu Yesus lahir tidak percaya, sampai Yesus mati tidak percaya, Yesus sudah bangkit tetap tidak percaya. Kesempatan terakhir nanti ini, gerakan hujan air ini, kegerakan hujan air adalah kesempatan bagi Israel. Mereka pun akan dicangkokkan kembali. Jika mereka tidak tetap dalam ketidakkepercayaan mereka. Jika mereka tidak tetap dalam kekerasan hati mereka terus. Sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Iya, jadi saudaraku, jangan kita pikir bahwa kesempatan ini masih terlalu banyak. Kesempatan terakhir ini singkat sekali. Kalau tempat kita sudah ditempati oleh orang lain, tidak ada tempat lagi, tidak ada kesempatan lagi. Sebab itu saudaraku, kalau kita sudah ditempatkan oleh Tuhan, oleh karena kemurahannya, jangan meninggalkan Tuhan. Itu sebabnya di hari-hari ini, sebagai penunggu taman, sebagai penunggu ladang, saya berusaha untuk setiap anak-anak Tuhan, untuk jangan sampai jatuh dalam doaku itu, supaya anak Tuhan ini jangan jatuh. Sebab kejatuhan menjelang akhir zaman ini, saudara-saudaraku, kesempatan untuk kembali begitu kecil sekali. Apalagi kalau bangsa Israel sudah kembali dan Tuhan sudah menetapkan kembali pada pokok itu. Kita bangsa kafir tidak mempunyai kesempatan lagi. Kita oleh kemurahan Tuhan gunakan kesempatan baik-baik. Jangan sampai kesempatan ini
akan hilang begitu saja, sebab tetap dalam keadaan tidak percaya. Sampai pada hari yang terakhir, kesempatan untuk Israel ini ada. Itu menunjukkan kepada kita untuk supaya kita bangsa kafir ini tetap di tempat di mana kita sudah terima dari Tuhan kemurahannya untuk menjadi anak Tuhan. Lebih baik kita mengucap syukur bahwa Tuhan telah membawa kita kembali kepadanya. Bangsa Israel ini, saudara-saudaraku, dilepaskan supaya kita ada pada pokok yang benar itu. Tapi kalau kita pun nanti menjadi tidak setia kepada Tuhan, maka Tuhan katakan kalau carang sejati aja itulah Israel, Tuhan potong, apalagi kita ini. Sebab itu biarlah kita tetap setia di dalam Dia. Jangan membuat kehidupan kita menjadi satu kehidupan yang terlepas dari Dia. Yeremia pasal yang kedua. Kitab Nabi Yeremia pasal yang kedua. Di hari-hari ini bukan saat meninggalkan Tuhan, tapi saat kita membawa kehidupan kita, saudara-saudaraku, bukan untuk dihukum, tetapi untuk menempel kepada Tuhan. Menempel kepada Tuhan. Seperti orang Yunani di hari raya. Hari raya ini hari raya Paskah. Mereka datang kembali kepada Tuhan. Mereka ingin bertemu dengan Tuhan. Mereka ingin ditempelkan kepada Tuhan. Dan Tuhan begitu memuliakan Allah. Yeremia pasal yang kedua. Yeremia pasal yang kedua. Bangsa Israel meninggalkan kasih Allah. Yeremia pasal yang kedua ini, saudaraku, bangsa Israel melupakan kasih mula-mula. Yeremia pasal yang kedua. Ayat yang kedua. Yeremia pasal yang kedua, ayat yang kedua. Dari tempat ini Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Ayat yang kedua. Pergilah, memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu. Kasih-Mu pada masa mudamu. Ini Kepada kasih yang mula-mula. Terus kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. ya, Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. ya. Jadi kasih mula-mula ini dinyatakan waktu di padang gurun. Ini tanda kematian. Kasih yang dinyatakan kepada Tuhan dengan sejujur-jujur hati. Saudara-saudaraku, di padang gurun ini pengalaman kematian. Kasih pada pengalaman kematian bersama Tuhan. Ini kasih mula-mula. Kepada kita bangsa kafir, kasih ini dinyatakan dalam bentuk bertobat. Ini kasih mula-mula. Ini bertobat dari kehidupan lama kembali kepada Tuhan. Ini kasih mula-mula. Ini yang harus dipelihara. Aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu. Pada waktu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi mempelai. Bagaimana engkau mengikut aku di padang gurun. Ini mengikut Tuhan dalam suasana kepicikan. Di padang gurun ini bicara tentang suasana kepicikan. Membutuhkan air, waktu itu nggak ada air, Tuhan kasih air. Membutuhkan roti, tidak ada roti, Tuhan turunkan roti dari langit. Membutuhkan daging, tidak ada, Tuhan kirim burung-burung untuk menjadi makanan buat bangsa Israel. Tapi Israel tidak memanfaatkan itu. Tuhan ingat. Ayat 3. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang memakannya menjadi bersalah. Malapetaka menimpa mereka
Demikianlah firman Tuhan. Ini yang Tuhan sangat hargai. Bagaimana bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Bangsa Israel itu mengikut Tuhan di padang gurun. Ini sangat dihargai oleh Tuhan. Bagaimana kehidupan kita ini sesungguhnya harus berada dalam proses penyucian Tuhan. Tuhan tidak ingat dosa kita. Tetapi Tuhan mau melepaskan kita. Di dalam surat Roma, kita baca. Saudara taruh tanda pada Yeremia ini, kitab Yeremia, sebab sebentar kita akan kembali dalam kitab Yeremia ini. Surat Roma, kita baca dalam surat Roma. Di sana ada ayat yang berbunyi demikian. Roma pasal yang keempat. Surat Roma pasal yang keempat. Roma pasal yang keempat. Mulai ayat yang pertama, tetapi kita baca ayat yang kelima dan 6 sampai ayat ke-8. Tetapi kalau ada orang yang tidak percaya, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka. Ulangi ayat 5, kurang tepat bacanya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, ya, tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan. Tidak bekerja tetapi percaya. Ini bekerja, mengerjakan, bekerja, membuat keselamatan, menyelamatkan sendiri. Tetapi hanya percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Ya, jadi kita hanya percaya. Kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Tidak bisa menyelamatkan diri. Tetapi Tuhan katakan kalau ada orang percaya, iman itu dihisapkan menjadi kebenaran. 6. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Ya, dibenarkan bukan karena perbuatannya, bukan membenarkan diri sendiri. Memang tidak mampu. Bukan menyelamatkan diri sendiri, sebab memang kita tidak mampu. Saya sudah berulang-ulang kali suatu gambaran bagaimana orang di tengah laut, di mana dia harus tenggelam, tidak bisa menyelamatkan sendiri. Harus ada juru selamat, harus ada yang menyelamatkan. Saudaraku, baru bisa selamat, kalau tidak akan tenggelam. Perlahan-lahan tapi pasti satu waktu akan tenggelam. Manusia tidak punya kekuatan, sepandai-pandainya bisa berenang. Di satu waktu kalau tidak ada yang tolong, dia akan tenggelam. Saudara-saudaraku, dia hanya bisa selamat kalau ada orang yang menolong. Dia tidak bisa ngangkat dirinya sendiri ke permukaan untuk tetap bertahan sampai bertahun-tahun, tidak bisa. Hanya kalau Tuhan, kalau ada yang menolong dia, baru bisa tertolong. Ayat yang ke-6, ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Iya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Ya, terima kasih. Jadi ini saudara-saudaraku yang Tuhan rindukan. Dalam pengalaman-pengalaman, terutama dalam pengalaman bersama Tuhan dalam kesusahan, dalam pengalaman kematian, supaya kita bisa melihat di sana tangan Tuhan yang menolong kita. Di hari-hari ini menjelang kita masuk pada datangnya kerajaan Allah. Datangnya kerajaan Allah, kita membutuhkan iman ini. Ambil cara yang bijaksana, bukan cara yang tidak bijaksana. Aku teringat pada kasih masa mudamu, pada waktu engkau menjadi mempelai wanita, mengikut aku di padang belantara, di tempat tanpa tetanaman. Masa itu berlaku buat kita akhir zaman ini. Masa itu berlaku buat kita akhir zaman ini. Tidak ada sesuatu yang kita bisa harapkan dari dunia ini. Saat ini bagaimana kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Hidup dalam penyucian Tuhan. Hidup dalam iman untuk dibenarkan oleh Tuhan. Tuhan menjamin kita. Saudara percaya? Dalam
Amsal pasal yang ke-28. Amsal pasal yang ke-28. Ayat 9 dan ayat yang ke-13. Ayat 9 dan ayat yang ke-13. Ini uluran tangan Tuhan kepada kita, baik bangsa Israel maupun bangsa kafir. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum? Ya, orang yang tidak mau dengarkan hukum, tidak mau mendengarkan aturan, tidak mau pakai aturan-aturan apa saja. Di mana kita berada, di negara kita berada, di lingkungan kita berada, apalagi di dalam gereja Tuhan. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum? Juga doanya adalah kekejian. Doanya adalah kekejian. Juga doanya adalah kekejian. Jadi kalau sudah demikian, apa yang bisa diharapkan? Bagaikan buah yang busuk. Aku ingat akan kasih masa mudamu, kata Tuhan. Di tempat pengikutanmu kepadaku di padang belantara, di tempat tidak ada penaburan. Ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Ini sikap manusia. Ini sikap manusia, menyembunyikan dosa, tidak mengakui terus terang. Dosa itu banyak kali ditutup dengan dusta. Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya, menyembunyikan dosanya, ia tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya, siapa yang mengaku dosanya, siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya, dan meninggalkan dosa itu, ini artinya bertobat, mengaku dan meninggalkan dosa itu akan disayangi. Akan disayangi. Saudara percaya? Amin. Ini jalan Allah. Tapi manusia lebih pilih menutupi dosa, bukan dengan darah Tuhan, tapi dengan cara sendiri, yaitu dengan dusta. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Nah, kalau Tuhan sudah bicara tidak beruntung, itu artinya segala-galanya tidak beruntung. Sebab dia tidak datang kepada Tuhan pokok yang benar, untuk bisa berbuah buah yang berkenan di hadapan Allah. Dia tidak akan beruntung dalam bidang apa saja. Ibadahnya, pelayanannya, caranya mencari nafkah, tidak akan beruntung. Sebab dia tidak kembali kepada Tuhan, dia meninggalkan Tuhan. Tapi siapa yang mengakuinya, mengakui dosa dan meninggalkan dosa. Jadi mengaku, bukan cuma mengaku dan meninggalkan dosa itu. Siapa yang mengaku dosa itu dan meninggalkannya, dialah yang akan disayangi. Lihat keadaan Israel. Israel tidak seperti ini. Ini buah yang Tuhan rindukan. Kalau kita percaya bahwa Yesus mampu menghapuskan dosa kita dengan darahnya, kita mengaku kepada Dia. Kita memohon kepada saudara kita untuk didoakan supaya hidup, supaya kita hidup. Tetapi kita berbuat lain. Kita tidak mengaku dosa, tapi menyembunyikan pelanggaran. Tidak meninggalkan dosa itu, tetapi terus memelihara, melakukannya. Tuhan katakan kamu tidak akan beruntung. Siapa mengakui dosanya dan meninggalkan dosa itu, dia akan disayangi oleh Tuhan. Yesaya pasal yang kedua. Yesaya tadi pasal yang kedua. Kita lihat bagaimana Tuhan sangat menyesali Yeremia, bukan Yesaya. Yeremia pasal yang kedua. Yeremia pasal yang kedua. Tuhan sangat menyesali bangsa Israel. Ayat yang ke-12 dan 3. Ayat 12 dan selanjutnya, ya. Ini ayat-ayat terakhir menjelang kita akan gunakan perjamuan suci. Tertegunlah atas hal itu, hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat, demikianlah firman Tuhan. Ayat 13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. 2 kali umatku berbuat jahat.
Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup. Ini kesalahan pertama, meninggalkan aku sumber air yang hidup. Untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Iya, perhatikan ayat 14. Adakah Israel itu budak atau anak budak? Apakah Israel itu budak atau anak budak? Maka mengapa ia menjadi rampasan? Ya, dia menjadi korban rampasan. Mengapa? Terus? Terhadapnya singa-singa muda mengaum, menyaringkan suaranya. Negerinya dibuat orang menjadi tandus, kota-kotanya terbakar, tidak lagi berpenduduk. Iya, 16. Bahkan orang-orang Memphis dan Tahpanhes telah menggundul batu kepalamu. Mempermalukan. Ini orang Memphis dan orang Tahpanhes, ini daerah di mana orang Israel tinggal di negeri Mesir. Ini suku itu yang ada di situ, Memphis dan Tahpanhes. Allah mereka itu lembu. Itu sebabnya di padang belantara orang Israel membuat Allah lembu. Itu mereka lihat waktu di negeri Mesir. Orang Mesir ini berdoa menyembah lembu-lembu ini. Ini ilahnya orang Memphis dan Tahpanhes. Orang Memphis dan orang Tahpanhes ini menggunduli batu kepalamu. Bukankah engkau sendiri yang menimpakan ini ke atas dirimu? Iya. Oleh karena engkau meninggalkan Tuhan Allahmu. Karena meninggalkan Tuhan Allahmu. Ketika ia menuntun engkau di jalan. Dan sekarang. Dan sekarang. Apakah untungmu? Waktu ikut Tuhan. Oh, ikut Tuhan ini banyak percobaan. Belum selesai percobaan, ada lagi. Wah, banyak percobaan. Lebih baik tinggalkan Tuhan. Ayat yang ke-17. Ayat yang ke-18. Dan sekarang, apakah untungmu untuk pergi ke Mesir? Ya, meninggalkan Tuhan lalu kembali ke Mesir. Kembali ke dunia. Oh, ikut Tuhan itu susah. Lebih baik kembali ke dunia. Ikut Tuhan di padang belantara susah. Lebih baik kembali ke Mesir. Sekarang, apa untungmu kamu pergi ke Mesir? Hendak meminum air sungai Nil? Mau minum air sungai Nil? Dan apakah untungmu untuk pergi ke Asyur? Iya. Hendak meminum air sungai Efrat? Iya, jadi 2 kali bangsa Israel diperhambakan. Di Mesir dan di Babel. Apa untungnya kamu kembali untuk lagi hidup dari sumbernya dunia itu? Coba, apa untungnya kamu kembali ke Mesir untuk minum kembali air sungai Nil? Atau apa untungnya kamu pergi ke Asyur, ke Babel untuk meminum air sungai Efrat? Terus? Kejahatanmu akan menghajar engkau. Kejahatanmu akan menghajar engkau. Dan kemurtadanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu dan tidak gemetar terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Iya, terima kasih. Jadi di hari-hari ini menjelang kerajaan Allah datang, hari-hari langkah-langkah kita, langkah-langkah setia pada mengikut Tuhan, pada ajaran Tuhan, itu buah yang dirindukan oleh Tuhan. Sedikitnya kita dapat menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan sampai ia datang. Dalam surat Yakobus disebutkan itu, saudaraku. Kita setia sampai Tuhan datang dan kita benar-benar masuk dalam kerajaannya yang kekal. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah kita tekun di dalam Dia. Surat Yakobus supaya kita setia, tidak seperti orang bercabang hati. Tidak bercabang hati, tetapi setia kepada Dia. Surat Petrus diulangi lagi supaya kita tetap setia pada firman nubuat itu sampai terang Allah itu bersinar, bercahaya di dalam hati kita. Puji Tuhan. Jadi Tuhan merindukan buah yang baik. Setelah peneburan itu jatuh dalam kehidupan kita, supaya kita tumbuh mengeluarkan buah yang baik. Buah anggur untuk bangsa Israel dan Yehuda. Berkat anggur ini sesungguhnya berkat Yehuda. Tapi Yehuda tidak menggunakan dengan baik. Pada kesempatan hari Minggu, saya akan menceritakan, jika Tuhan izinkan, akan menceritakan anggur orang Yehuda ini.
anggurnya orang Yahuda ini. Bagaimana kerinduan Tuhan terhadap anggur orang Yehuda ini. Berdoa supaya Tuhan bukakan firman ini dan pengertiannya untuk kita hidup di dalamnya. Kita bangkit berdiri. Pelayan-pelayan perjamuan suci, silakan tampil ke depan. Engkau Yesus, permata hatiku. Nomor berapa tadi? 275. Mari 275. Kita akan segera menggunakan perjamuan suci. Permata hatiku, Engkau Yesus, mutiara dalam jiwaku, Engkau Yesus, harta dalam hidupku, Engkau Yesus, segalanya bagiku. Yesus, Kau Allahku, Kau ku sembah dengan sepenuh hati, Kau ku sembah Yesus, Kau Tuhanku. Tiada lain yang layak ku sembah. Kau ku sembah Yesus, Kau Allahku, Kau ku sembah dengan sepenuh hati, Kau ku sembah Yesus, Kau Tuhan. Hanya Yesus, hanya Yesus yang layak disembah. Kau Yesus, permata hatiku. Kau Yesus, permata hatiku. Kau Yesus, mutiara dalam jiwaku. Engkau Yesus, Harta dalam hidupku. Engkau Yesus, Segala